Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang teman-teman, selamat siang juga Pak Seno. Jadi kami akan mempresentasikan modul 13 yaitu menyempurnakan kelas model desain yang akan dimulai dari teman saya Yonatan Bagus Pratama. Silahkan. Oke, yang pertama tujuan dari modul ini yaitu yang pertama memperbaiki atribut model domain, lalu memperbaiki hubungan model domain, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor dari model domain, mempengaruhi perilaku metode, dan membuat komponen dengan interface. Ini adalah contoh peta proses dari APSI saat ini. Selanjutnya dalam memperbaiki atribut model domain, atribut itu mencakup sebagai berikut: menyempurnakan metadata atribut, lalu memilih tipe data yang sesuai, membuat atribut turunan, dan menerapkan enkapsulasi. Menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencakup berikut: yang pertama, nama, visibilitas, jenis, multiplisitas, nilai awal, dan kendala. Dalam menyempurnakan metadata atribut, di sini ada rumusnya, yaitu visibility, nama, lalu dalamnya multiplicity, tipe, lalu init value, dan constraint. Nah, di sini ada contoh gambar dari bagian analisis dan desainnya. Lalu memilih tipe data yang tepat. Memilih tipe data merupakan trade-off dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Dalam memilih tipe data yang tepat, di sini ada tipe data dan pembahasannya. Yang pertama, string. Itu tipe data ini mungkin memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan atau database. Lalu ada tipe data long, itu tipe data ini menghemat ruang, tapi mungkin tidak cukup untuk mewakili nomor telepon yang besar dan luas seperti nomor internasional. Lalu ada phone number, ini adalah objek nilai kelas yang mewakili data ponsel. Tipe data ini transparan secara representatif tetapi membutuhkan pengkodean tambahan. Lalu ada char array, tipe data ini mirip dengan string dan tidak menambahkan nilai. Lalu ada integer array, di sini tipe data ini menghemat ruang tetapi tidak representasional transparan. Udah slide 9 belum sih, Is? Oke, lanjut. Ya. Oke, terakhir ya tadi. Membuat turunan atribut. Yang selanjutnya ini dalam analisis, Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dapat diturunkan dari sumber lain agar lebih stabil. Contoh kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya. Di sini ada contoh dari analisis dan desainnya. Ada yang di analisisnya itu dari pelanggan itu ada nama depan, belakang, usia, alamat, dan nomor telepon. Nah, dari pelanggannya itu ada deklarasi di datanya seperti yang bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi ini berikut langkah-langkahnya. 1. Jadikan semua atribut pribadi atau visibilitas. 2. Menambahkan metode mengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Yang ketiga, tambahan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis atau non-frozen. Ini ada contoh enkapsulasinya. Next. Memperbaiki kelas penghubung. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini, yaitu jenis, ada asosiasi, agregasi, dan komposisi. Arah transversal itu juga
juga disebut navigasi. Terus selanjutnya asosiasi yang berkualitas, mendeklarasikan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan asosiasi banyak ke banyak, dan menyelesaikan kelas asosiasi. Faiz. Next. Selanjutnya ada jenis hubungan. Ada 3 jenis hubungan, yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Hubungan-hubungan ini menyeratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terkait pada objek asli atau biasanya sebagai atribut instan. Selanjutnya, ada jelas hubungan lain ketergantungan yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instans yang memegang objek itu. Next. Ini ada asosiasi. Hubungan sematik antara dua atau lebih pengklarifikasi yang menentukan koneksi di antara instans mereka. Ini ada analisis dan desain. Pengumpulan, suatu bentuk asosiasi khusus yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. Seperti gambarnya. Yang mana sih, Is? Komposisi, suatu bentuk agregasi yang mengharuskan bagian instan dimasukkan dalam paling banyak satu komposit pada satu waktu, dan bahwa objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian itu. Next. Panah navigasi menunjukkan arah transversal objek saat runtime. Ya. Hubungan dua, oke. Navigasi. Hubungan dua arah implisit. Terus bawahnya ada hubungan dua arah eksplisit. Terus selanjutnya ada searah eksplisit. Navigasi, terkadang dalam analisis Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak akan perlu untuk menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Ini contohnya. Analisis dan desain. Udah belum? Udah, lanjut si Hafiz. Oke. Selanjutnya oleh Hafiz. Selanjutnya ada asosiasi berkualitas. Dalam asosiasi, satu ke banyak atau banyak ke banyak sering berguna untuk modelkan bagaimana sistem akan mengakses suatu elemen dalam asosiasi. Contohnya dari analisis kamar kebangunan. Dan selanjutnya, metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek tiga kasus, satu ke banyak dan banyak ke banyak. Itu memerlukan variabel instance tunggal. Contohnya ada di bawah. Berikutnya metode hubungan. Hubungan satu ke banyak memerlukan penggunaan koleksi dari analisis satu menuju ke kamar satu titik-titik bintang. Lanjut. Memecahkan hubungan banyak ke banyak. Mengelola banyak ke banyak asosiasi itu menantang. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Berikut adalah contohnya. Memecahkan asosiasi banyak ke banyak. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas diantaranya yang mengurangi asosiasi tunggal. Banyak ke banyak menjadi dua asosiasi ke. Contohnya ada di bawah. Selanjutnya, menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis. Itu harus disesuaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain.
Selanjutnya, menyelesaikan kelas asosiasi. Alternatif, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Seperti di bawah. Metode pemurnian. Metode di berikut. C. Yang menentukan tanggung jawab. Analisis robustness yang menentukan identifikasi metode dalam kelas service. Desain yang mengidentifikasi metode pengakses dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Jenis metode lain antara lain manajemen objek, pengujian unit, pemulihan terbalik, dan operasi gratis. Metode pemurnian, sintaksnya visibility, nama, ya seperti itulah contohnya. Perilaku metode beranotasi. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Contohnya ada di bawah. Ini belum ya? Oh, nggak tahu. Oh ya, udah bisa. Kurang. Oke. Mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menganalisis objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Pelanggan ada apa? Kelas pelanggan ya misalnya. Atributnya ada nama depan, nama belakang, alamat, dan ada itu di bawah. Konstruktor, pengakses, dan mutator. Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Oke, ya, makasih sudah habis. Jadi saya akan menjelaskan kisah dari slide teman-teman. Dimana kita akan lanjut ke menjauh kopling. Idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah sambil mempertahankan PR dan NCR. Jadi di sini kopling sangat tinggi dan kopling rendah. Jadi maksudnya itu apa? Mungkin bisa dilihat di sini ada arus bolak-balik, sedangkan ini hanya satu arah. Terus meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi yang tertinggi. Jadi di sini awalnya kan bisa lihat member ke book. Ini ada yang sumber dari kedua hal ini. Terus membuat komponen dengan interface, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan interface yang disediakan dan diberikan dengan baik. Ya. Mungkin kita kalau belajar di TI cukup kenal sama interface ya. Jadi panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi interface yang diperlukan. Namun Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh berikut. Ya, bisa dilihat hubungan antara interface di sini. Terus rangkuman dari slide yang sudah dijelaskan teman-teman. Yang pertama, selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Model ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut. Atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode dengan menggunakan notasi. Kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Oke teman-teman, berhubung bapaknya juga minta ada tanya jawab di sini dan kebetulan saya juga yang mempresentasikan paling terakhir, jadi saya mau bertanya ke teman-teman. Jadi apa saja yang dijelaskan di modul ini yang tentang cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut? Bisa diulang suaranya kecil. Jadi di modul ini dijelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain. Itu ada apa aja tuh yang di modul tadi? Fitur-fitur model domain. Jadi modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut. Nah itu ada apa aja? Yang udah tahu mungkin bisa dijawab aja. Nah, itu ada kurang lebih 5. Mungkin salah satunya itu saya bantu ada atribut. Atribut. Jadi ada 5. Yang pertama itu atribut, 4-nya lagi apa?
Yang selanjutnya itu kita punya hubungan dari si satu atribut dengan bukan atribut, satu domain dengan domain lainnya. Lalu di situ ada metode yang sesuai modelnya. Lalu habis itu ada konstruktor yang menyusun si setiap domainnya itu. Lalu ada perilaku metode, itu biasanya berhubungan dengan domain lainnya. Oke. Dari teman-teman yang lain, sependapat? Atau mungkin ada pertanyaan juga mungkin. Oke, mungkin cukup ya. Jadi benar katanya teman Bagus. Jadi model yang kita jelasin tadi ada 5, yaitu atribut, hubungan, metode, konstruktor, dan perilaku metode. Nah, mungkin bisa dilihat jawabannya di bagian rangkuman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kesalahan dalam menjelaskan, mohon masukan dari teman-teman. Ya cukup sekian presentasi kali ini. Saya mewakili teman-teman yang lain. Pamit. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.